saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Jawab mereka, Musa memberikan izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah 3 bulan yang lalu saya libur, akhirnya saya boleh kembali datang ke Belanda untuk memulai tugas baru sebagai misionaris Serikat Sabda Allah di tengah-tengah masyarakat Belanda. Ya. Satu hal yang menarik yang saya pelajari ketika saya berada di Indonesia selama 3 bulan, saya masih ingat minggu pertama itu saya misa, masih jet lag saya itu. Bulan Juli. Lalu setelah misa, umat banyak ya. Misa itu kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sabtu itu 1 kali, hari Minggu itu jam 5:30, jam 7:30, jam 10 dan jam 5 sore. Ya. Teler dah itu pastor ya.
Dan menarik bahwa setelah misa saya istirahat kembali ke basement karena pastorannya itu ada di bawah, dan kebetulan pada saat yang bersamaan di situ ada Bapak Uskup Monsinyur Pascalis Bruno Syukur, uskup dari Keuskupan Bogor. Lalu dengan ya seperti biasa ya, basa-basi begitu ya, ngobrol dengan Bapak Uskup, dan Bapak Uskup di akhir pembicaraan meminta saya untuk membantu melayani paroki Keluarga Kudus Cibinong dan paroki Ciluar, 2 paroki ini. Lalu saya tanya Bapak Uskup, apakah tidak ada lagi pastor di tempat ini? Beliau mengatakan ada, tapi kebetulan kami sedang ada perombakan atau rotasi. Di sela-sela rotasi atau perpindahan pastor-pastor itu, maka kami butuh pastor untuk mengisi kekosongan di 2 paroki tersebut. Ya, jadi ini liburan, tapi tidak seperti liburan. Ya. Dan yang menarik bahwa di tengah-tengah liburan juga saya boleh mengalami misa bersama Paus Fransiskus ya. Waktu itu saya tahu dalam waktu 2 bulan ke depan Indonesia akan dikunjungi oleh Paus Fransiskus, maka pada saat yang bersamaan juga saya todong Bapak Uskup ya, Bapak Uskup, saya ini belum terdaftar sebagai peserta untuk ikut misa Paus. Oh iya, tenang, dia bilang gitu. Saya akan daftarkan kamu melalui KWI. Dan menarik bahwa kebersamaan itu juga saya alami tidak hanya di paroki-paroki tempat saya melayani, tapi juga antara umat dan para pastor juga uskup saya alami sungguh-sungguh selama 3 bulan. Di paroki, di kepanitiaan Paus Fransiskus atau kunjungan Paus Fransiskus, saya bertemu dengan banyak sekali pastor dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ya. Di Sabang itu ada satu paroki Aceh Tenggara, itu Laudeski ya. Terus di Merauke itu juga ada satu paroki yang kebetulan pastor rekannya itu teman kelas saya ya. Jadi kami berkumpul bersama ya, selama kurang lebih 3 bulan, tidak hanya berkumpul bersama umat, berkumpul bersama para imam, biarawan-biarawati, juga para uskup ya. Dan kesan yang saya alami selama 3 bulan itu juga rupanya diamini oleh Bapak Paus Fransiskus ya. Beliau beberapa hari setelah kunjungan ke Indonesia, PNG, Timor Leste dan Singapura, beliau men-sharingkan ya, kesan beliau adalah ternyata ya, karena mungkin beliau terlalu lama tinggal ya di Vatikan ya, di Eropa ya, di Amerika Latin. Beliau mengatakan bahwa di luar Eropa, gereja rupanya lebih hidup, lebih dinamis, dan lebih bertoleransi kepada sesama umat beragama. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan pada hari ini juga kiranya mengajarkan kita untuk bisa hidup berdampingan, tidak hanya dengan sesama manusia tapi alam ciptaan. Ya. Kalau kita mau mendengarkan atau membaca kembali bacaan pertama itu dari kitab Kejadian, awal mula manusia hidup ya di tengah-tengah dunia itu seperti seorang diri. Lalu dihadirkan berkat juga rahmat oleh Tuhan, oleh Allah pada saat itu, yaitu apa? Binatang-binatang. Dan manusia menamai semua binatang itu. Agar apa? Agar manusia bisa hidup berdampingan dengan alam ciptaan yang Allah ciptakan sejak awal untuk manusia. Dan tidak hanya itu juga, Allah menciptakan pendamping yang setara. Ya, garis bawahi kata ini, setara. Ya, mungkin Bapak Ibu
Kalau belajar kitab suci, mendalami kitab suci, berdebat siapa yang duluan diciptakan, Adam atau Hawa, laki-laki atau perempuan, ya. Ini rupanya juga menjadi perdebatan, ya. Ketika kami kuliah di bangku atau kuliah teologi di bangku universitas, ya. Rupanya kata Adam itu dari bahasa Ibrani, Adama. Artinya apa? Manusia. Gak ada jenis kelaminnya di situ. Ya. Jadi kalau misalkan bapak-bapak ini, ya, yang diciptakan pertama itu laki-laki. Enggak. Ya, baca kembali kitab suci. Ya. Manusia pertama kali diciptakan. Ya. Adam, dan kemudian barulah diciptakan manusia berikutnya disebut dengan Hawa, dan disitulah Hawa mendapat gelar, yaitu apa? Sang pemberi kehidupan yang kita kenal sampai dengan saat ini sebagai perempuan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil kehidupan bersama menjadi begitu pelik, begitu kacau, penuh dengan persoalan dan problem. Dan pada akhirnya kehidupan bersama ini menjadi hancur, ya, karena ego atau mungkin keinginan atau keserakahan manusia, ya. Dan contoh konkret yang Yesus hadirkan pada hari ini adalah tentang kehidupan berkeluarga. Menarik bahwa ketika orang-orang Farisi ingin menguji atau mau mengetes lah Yesus, ya. Yesus di situ tahu dari awal. Maka Yesus mengatakan ketika orang bertanya apakah diperkenankan orang menceraikan, ya, seorang suami menceraikan istrinya, ya. Lalu Yesus di situ mengatakan bahwa apa yang tertulis, apa yang Musa katakan pada saat di dalam Taurat, ya. Dan Yesus mengatakan, mereka mengatakan boleh menceraikan, ya, dengan membuat surat cerai. Dan yang menarik di sini adalah Yesus kembali menyadarkan kita untuk melihat atau kembali melihat akar persoalan. Kenapa orang bisa bercerai? Kenapa orang bisa hancur? Kenapa komunitas-komunitas, ya, kekristenan, ya, bisa hancur, tercerai-berai? Tidak hanya dalam hidup perkawinan, tapi dalam kehidupan bersama, ya. Kelompok-kelompok, ya, apapun itu bentuk, latar belakang, golongan, suku, bisa hancur luluh lantak, ya. Yesus mengatakan bahwa karena ketegaran hatimu, ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau melihat kembali hidup kita hari ini, sudah ada begitu banyak kehancuran dibuat oleh manusia karena ketegaran hati manusia, ya. Mulai dari hal yang paling kecil, yaitu keluarga, sampai tingkat yang paling tinggi, yaitu negara, hancur luluh lantak. Karena apa? Karena ketegaran hati manusia. Dan yang menarik bahwa di akhir Injil, Yesus memberi satu jawaban, ya. Jawaban agar kita bisa hidup berdampingan dengan sesama kita, yaitu seperti apa? Seperti seorang anak kecil, ya. Yesus menghadirkan pada hari ini jawaban yang konkret, yaitu dia menghadirkan anak kecil di tengah-tengah kelompok para rasul, di tengah-tengah umat atau bangsa Israel, seorang anak kecil, ya. Kita diminta untuk apa? Untuk belajar seperti seorang anak kecil. Kalau ada persoalan dalam hidup kita, andalkanlah pertama-tama rahmat juga cinta Allah dalam hidup kita, ya.
andalkanlah Tuhan sebagaimana anak kecil yang terus menghadirkan atau percaya betul ya orang tuanya. Ya. Belajarlah seperti anak kecil yang bergantung sepenuhnya terhadap orang tua atau orang-orang yang ia percayai. Kita sebagai orang dewasa, umat beriman yang percaya pada Tuhan, andalkanlah Tuhan dalam suka maupun duka hidupmu. Maka akan ada berkat juga rahmat yang Tuhan berikan minimal untuk diri kita masing-masing. Dan siapa tahu dengan kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kita pun tidak hanya diberkati, tapi kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita belajar sebagaimana yang Paus Fransiskus katakan 1 minggu setelah kunjungan apostoliknya ke Asia Tenggara. Dia berkata bahwa gereja di luar Eropa begitu hidup karena apa? Karena sungguh-sungguh mereka mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka mau terbuka akan berkat juga rahmat Tuhan. Sehingga apa? Sehingga ada begitu banyak berkat Tuhan curahkan dalam hidup mereka. Dan mereka bisa bertumbuh dan berkembang menjadi berkat bagi orang lain dan juga mungkin bagi kita yang hadir di tempat ini. Mari kita sekali lagi belajar dari anak kecil yang membuka hati, membuka pikiran hidupnya untuk terus percaya kepada Allah dalam situasi apapun hidupnya. Kita mau belajar dari anak kecil untuk terus mengandalkan Allah dalam hidup kita. Amin.